Saudara-saudari, rekan-rekan penyuluh yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan dan membacakan Alkitab yang ada di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51 dengan judul perikop Roti Hidup. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu di hari baru ini. Utuslah Roh Kudus pada kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar hati kami terbuka menerima roti kehidupan Yesus sendiri dalam iman dan keteguhan roh yang baik dan benar, sehingga senantiasa menuntun kami pada jalan keselamatan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan dihajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada seorang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita hari ini adalah roti hidup, adalah Yesus. Saudara-saudari, rekan-rekan yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, dalam satu kegiatan pendampingan terhadap anak calon komuni pertama di wilayah binaan saya, salah satu materi yang diajarkan adalah roti hidup. Bagi sekelompok anak-anak sangat dekat pada pemahaman dengan roti sebagai makanan yang mengenyangkan sehingga bisa hidup. Pemahaman ini coba saya alihkan akan suatu perbandingan. Saya coba memberi dua pilihan dalam pembentukan pemahaman materi bimbingan. Yang dimaksudkan dengan roti hidup adalah roti yang biasa kita makan untuk mengenyangkan, ataukah roti hidup yang adalah Yesus? Sepakat secara bersama-sama mereka menjawab, roti yang adalah Yesus. Ternyata pemahaman akan roti hidup ini sudah tertanamkan pada diri anak-anak akan makna dan arti roti hidup sejak mereka mengerti dan memahami panggilan mereka sebagai anak-anak Allah, anggota gereja yang percaya kepada Yesus Kristus. Tak ada perbedaan jawaban di antara mereka. Bahkan Yesus sendiri mengorbankan roti kehidupan buat kita semua. Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Saudara-saudari, rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus,
Apa reaksi atau tanggapan orang-orang Yahudi akan suatu pengakuan Yesus yang adalah roti hidup? Reaksi mereka terbentuk pada karakter bersungut-sungut. Mengapa bersungut-sungut? Karena Yesus mengaku dirinya, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Maka muncullah rasa ketidakpuasan terhadap Yesus, karena bukan itu yang dimaksudkan oleh orang Yahudi. Yang mereka maksudkan adalah roti sebagai makanan yang mengenyangkan raga, tubuh, seperti nenek moyang mereka makan mana di padang gurun. Berbeda pemahaman dengan pemahaman anak-anak calon komuni dan orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Yesus menanggapi ketidakpercayaan orang-orang dari kalangan rakyatnya sendiri. Yesus menghimbau agar mereka tidak bersungut-sungut. Di sini Yesus tidak membiarkan diri mereka sebal dan tidak membiarkan mereka untuk segera memahami. Untuk mengenal Yesus yang adalah roti hidup mutlak diperlukan bimbingan ilahi dari Allah Bapa sendiri. Kiranya memang begitulah penjelasan mengapa orang mulai dapat mempercayai bahwa Yesus memang sungguh diutus Bapa. Saudara-saudari, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia sering digambarkan ibaratnya sebuah harapan kerinduan akan kehidupan yang kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Berarti hidup dalam keselamatan, berkelimpahan, atau tidak kelaparan. Kita selalu diyakinkan dan menjadi pemenang yang sanggup bertahan menghadapi serangan gemerlapan duniawi yang memporak-porandakan kehidupan kita sendiri dan orang lain. Saudara-saudari, rekan-rekan yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, melihat kenyataan ini mungkin kita perlu memohon rahmat agar apapun yang terjadi di sekitar kita dan di hati kita tetap dapat memberikan penghormatan dan ucapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, yang mengenangkan kita akan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Marilah kita senantiasa saling menguatkan jiwa raga di antara kita dalam situasi masa hidup kita sekarang ini, dengan saling berbagi, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Karena kehadiran roti hidup yang adalah Yesus sendiri menjadi berkat untuk kita semua dalam ziarah hidup dunia ini dengan menerima Yesus sebagai sang roti hidup. Dalam amanat putusannya, Yesus berpesan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau adalah roti kehidupan yang turun dari surga. Engkau datang untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Walaupun iman kami lemah, Engkau datang kepada kami dan memberi makna iman kami yang kecil ini, sampai menjadi dasar sebuah kepercayaan yang pasti akan segala janji-janji-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.